cerita diskriminasi, cerita ini adalah bagian dari yang tidak diterima, yang tidak diterima, yang berbeda dalam arti tidak diterima dalam kehidupan sehari-hari itu. Waktu kami wawancarai untuk menulis bukunya 100 tahun waktu itu, aku tahu kapan aku mati. Aku mati umur 125. Dia nyebut itu. Itu yang disampaikan Mbak Ayu tadi betul. Jika saya masih berada di kota saya, melihat di TVRI tampilan Mas Didi itu, lingkungan saya semua yang melihat di televisi itu loh, wong lanang kok lemes banget juga. Itu saya dengar dan saya ikut kagum. Setelah saya kagum datang ke Yogyakarta, tambah kagum lagi. Selamat hari ini. Saya tertarik yang disampaikan oleh Romo ketika tubuh itu ada dua fungsi. Yang pertama dari dipakai untuk tadi ada yang medium, dan yang kedua sebagai rumah. Yang rumah itu akhirnya diperebutkan mau jadi apa tergantung sang pemilik rumah. Kadang apakah dikuasai oleh pikiran, oleh perasaan, dan oleh banyak hal. Sehingga ketika tubuh dikuasai oleh pikiran dan perasaan, itu yang menyebabkan mungkin orang-orang yang nyantri ke Mas Didi tidak ada yang langsung, karena keburu pikiran perasaannya menguasai tubuhnya untuk lari dan menyaingi. Yang berikutnya adalah suatu kali ketika saya ngobrol ringan dengan Mas Didi tentang, saya kebetulan yang dibilang rohaniawannya, tetapi saya bertanya kenapa, karena untuk menjawab pertanyaan bahwa seniman seperti Mas Didi cenderung tercampur dengan mistik, gitu kan? Karena ada semedi, ada hening atau hening, gitu kan? Lalu pertanyaan yang saya munculkan adalah kenapa ada banyak tarian-tarian sekarang yang meskipun tariannya itu sakral, tarian-tarian yang ada di Kraton, mohon izin saudara, tarian-tarian yang ada di tempat-tempat lain yang kelihatannya sakral, tetapi kenapa kok kita melihatnya hari ini tidak sakral, gitu kan? Lalu saya bertanya ke Mas Didi, pertanyaan pertama adalah apa tujuan orang katolik atau orang semedi, supaya saya bisa menjelaskan kepada yang bertanya. Jadi ketika semedi, ketika harus hening dalam bahasa lain atau dalam bahasa Sunda pewayangan disebut mepet pancadria, pancalima dria angan dia tidak lihat, disentuh tidak disentuh, betul-betul fokus kepada sang yang widiwasa, yang maha kuasa pada waktu itu. Ternyata itu adalah untuk memusatkan sebuah nalar budi supaya akunya menjadi hilang, supaya fokus kepada karya, sehingga resep satu yang karya diungkapkan Mas Didi, mungkin Mas Didi malah sudah lupa menyampaikannya, tapi itu melekat kepada diri saya, karena itu sebenarnya bukan hanya bagi penari, tetapi bagi semua profesi yang lain, yang karena sekarang bukan lagi itu, tapi lebih ke profesi, karena orientasinya berbeda. Seperti Pak Didi bilang begini, kenapa tarian-tarian menjadi kurang sakral atau orang tidak begitu tertarik dan kesakralannya? Karena kalau dulu, tapi sekarang di era modern, di era TikTok, di era YouTube dan sebagainya, bukan ini tarian, tapi ini aku. Ya, ketika ada bilang ini aku menari itulah, maka kesakralannya tidak ada, karena ego yang dimunculkan. Itulah makanya ketika Mas Didi nari topeng dan dia total betul, karena kita tidak melihat Mas Didi di situ, kita melihat topengnya sebagai figur yang ada. Dan itu menjadi sindiran bagi kami, bagi rohaniawan, karena seringkali kata-kata bukan lagi ini khotbahku, tetapi akhirnya ini aku berkhotbah. Ini nyanyianku bukan, tapi ini aku bernyanyi. Nah dari kata-kata kalimat kecil itu sehingga akhirnya saya juga bisa bersyukur, bisa mengenal dan bisa menjelaskan bahwa kenapa totalitas itu penting, karena sebenarnya kita mempelajari sebuah talenta yang Tuhan percayakan dan itu bisa dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya bersyukur, berterima kasih, kenal, sehat selalu Mas Didi, selanjutnya dalam perkenan Tuhan. Amin.
Sebelumnya terima kasih sekali karena dari dua pembahasan ini menurut saya luar biasa. Iya, tadi yang disampaikan Roman sebenarnya ada frase 20 tahun yang hilang masa kecil saya itu memang itu kalau diceritakan ya ada sedihnya, ada minusnya, karena tadi disampaikan Romo, saya memang lahir pakai nama Tionghoa, tapi ibu saya itu Jawa terus dari namanya mirip sama terus outnya cuma betul ya, terima kasih. Iya. Terima kasih ya Mbak. Salam untuk penggemar saya di Belanda. Banyak ya. Kuno dan lain-lain. Kemudian